Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para alim, para ulama, para kiai yang ada di Masjid Jami' Nurul Huda, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, kepada seluruh jajaran takmir yang mudah-mudahan oleh Allah diberikan keistiqomahan, dan kepada seluruh teman-teman dari Masjid Taqwa Metro, yaitu dari teman-teman Ayo Cinta Masjid, yang mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diberikan kemudahan di setiap urusannya, dan kepada hadirin wal hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk datang dalam rangka talabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Pertama-tama, dan tentu perkara yang harus senantiasa diutamakan, yaitu untuk kita bersama senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena apabila syukur itu sudah hilang dari diri kita, maka tidak ada pilihan kecuali kita telah menjadi orang yang kufur. Apabila tidak bersyukur, maka menjadi orang yang kufur. Maka dengan itu disampaikan oleh para ulama, dainun lan naqdiha lillahi abadan. Ada satu hutang yang wajib dibayar, tapi kita tidak akan pernah mampu membayarnya kepada Allah. Jadi ada sesuatu yang Allah pinjamkan kepada kita, dan itu wajib untuk kita bayar, tapi disebutkan oleh para ulama tidak mungkin bisa terbayar. Tujuannya apa? Supaya tidak terbayar ini, supaya kita senantiasa merasa berhutang kepada Allah. Apa hutang itu yang tidak mungkin terbayar? Yaitu kemampuan bersyukur. Apabila seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah, dia dapat nikmat sehat, dia mendapatkan nikmat rezeki yang lapang, dia mendapatkan nikmat keluarga yang bahagia, kemudian nikmat itu mampu ia syukuri. Maka ingat, kemampuan mensyukuri nikmat itu pun anugerah yang wajib disyukuri. Betul apa tidak? Jadi kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mampu bersyukur. Maka kemampuan bersyukur itu wajib disyukuri. Nanti ketika kita mampu mensyukurinya kembali, maka kemampuan untuk mensyukuri kemampuan bersyukur itu perlu disyukuri lagi. Karena tidak mungkin kita mampu melakukan kebaikan, salah satunya mensyukuri nikmat, kecuali atas karunia dan taufik dari Allah. Itulah kenapa ketika kelak
Allah Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin apa qabul? Saya takut nanti dikira ada salah paham ini. Kalau bilang amin nanti dikira pilpres. Kalau qabul kok nggak lazim. Amin aja ya. Sepakat amin ya. Amin. Tapi tidak ada kaitannya dengan pilpres ya. Jadi kalau saya ngomong amin, ya amin betulan. Artinya itu Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah gitu ya. Nah maka kelak ketika kita oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, itu tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Supaya enggak sombong. Karena masalah kita ini Pak, ahli masjid ini, masalahnya terkadang muncul sombong. Ketika ahli maksiat bisa masuk surga karena merasa hina, kan menjadi aneh kalau ahli taat justru masuk ke neraka karena sombong. Padahal kemampuan kita untuk duduk di masjid, datang ke masjid, aktif di masjid, istiqomah, duduk di majelis ta'lim, itu semua murni karena pilihan Allah. Bukan karena Anda punya waktu, bukan Anda kuat, bukan karena Anda sembuh, tidak sakit. Lah, tapi semua karena siapa? Karena Allah. Maka kita mengucapkan nanti ketika kita masuk ke dalam surga, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Yang telah membimbing kami untuk masuk ke dalam surga ini. Jadi masuk surga atas bimbingannya siapa? Allah. Bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena zakat, bukan karena pinter baca Al-Quran. La. Maka ada cerita satu kisah dari hadits Israiliyat. Ada satu anak muda Israel dari Bani Israel. Itu mulai akil balik sampai wafat full ibadah. Tidak pernah maksiat. Coba, siapa yang seperti itu di antara kita? Full ibadah, nggak pernah maksiat. Ini orang tidak pernah maksiat, ibadahnya nggak pernah kurang. Mulai akil balik sampai meninggal dunia. Ketika dia dihadapkan di hadapan Allah, kemudian Allah katakan kepada para malaikatnya, ya malaikati adkhilhu al-jannata birahmati. Malaikat, kirim orang ini masuk ke dalam surga karena belas kasihan dariku. Karena apa? Rahmat dariku. Ini pemuda protes. La ya Rabbi. Oh salah ini katanya. Bal bi'amali. Saya masuk surga ini karena memang pantas. Sholat gak pernah telat, puasa istiqomah, baca Al-Quran rutin, maksiat tidak pernah. Maka kalaupun saya masuk surga, pantas karena amal saya. Dan ini mirip-mirip dengan Qarun. Qarun ketika kaya dia bilang saya pantas kaya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat kekayaan karena saya pandai. Pandai berdagang, pandai mengelola uang, pandai memutar bisnis. Maka Allah murka. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Maka laki-laki tadi mengatakan kepada Allah, tidak ya Allah, saya masuk surga berkat amal saya. Lalu Allah minta kepada malaikat untuk didatangkan timbangan. Hatul mizan. Terus Allah timbang. Di satu daun timbangan Allah letakkan pahala ibadahnya dia mulai akil balik sampai wafat, ditaruh. Di daun timbangan yang satunya Allah letakkan satu harga mata yang wajib dia bayar. Taruh satu harga nikmat mata. Sementara mata kita satu apa dua? Sama Allah cuma ditaruh satu dulu. Ternyata satu nikmat mata belum terbayar dengan ibadah seumur hidup. Hanya satu. Maka Allah katakan, idza bi'amalika fa'adkhilhun nar. Malaikat,
Kalau dia mengandalkan amalnya, masukkan dia kemana? Neraka. Karena apa yang dia lakukan belum cukup untuk membayar satu nikmat mata. Akhirnya masuk ke neraka dia. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia sudah masuk ke neraka, dia minta ampun kepada Allah. Dia mengatakan, Ya Rabbi bal birahmatik. Ya Allah, saya ngaku ya Allah. Ternyata memang saya mampu ibadah karena pertolonganmu. Saya mampu baik karena pertolonganmu. Saya mampu meninggalkan maksiat karena pertolonganmu ya Allah. Maka dengan semua ibadah ini ya Allah, yang semuanya karena pertolonganmu, hamba mengaku kalaupun hamba masuk surga karena rahmat. Akhirnya sama Allah diangkat. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka ayatnya mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah, terima kasih kepada Allah karena Allah yang menunjukkan kepada kita jalan untuk masuk ke dalam surga. Permisi, Pak. Ini kita perlu ngomong dewasa ini. Ini kan saya lihat sudah usianya di atas 80 semua kayaknya. Kita perlu ngomong dewasa. Udah sekarang ceramah itu, Pak. Nggak perlu kebanyakan retorika. Kita mau ngomong yang ketika nanti kita pulang ada sesuatu yang masuk di sini. Orang yang Allah uji dengan maksiat zina, a'azzanallahu wa iyyakum. Dengan maksiat apa? Zina. Itu dia, Pak. Dalam hatinya tidak ingin berzina. Tapi dia kalah dengan hawa nafsunya karena memang Allah tidak memberikan taufik kepadanya untuk mampu meninggalkan zina itu. Sementara antum yang di sini jangankan berzina, mungkin kepikiran pun tidak. Nah, kenapa yang satu meninggalkannya berat, sementara antum kepikiran pun tidak? Keinginan untuk zina pun tidak punya. Karena antum diselamatkan sama Allah. Maka nggak usah terlalu hebat. Zina, jijik. Khomer, neraka. Nggak usah begitu, Pak. Sampai dikatakan oleh para ulama dalam ilmu usul fikih. Usul fikih itu dikatakan apa? Meninggalkan khomer itu berpahala untuk orang yang memang ada keinginan untuk meminumnya. Ada dawai, ada faktor yang menjadikan dia ingin meminumnya, tapi dia tinggal. Itu baru berpahala. Kalau Anda tidak ada keinginan, tidak terfikir, tidak pernah datang ke, na'udzubillah ya, kita sampaikan aja, tidak pernah datang ke karaoke, tidak pernah datang ke klub malam, bahkan minum khamr pun tidak kepikiran, terus antum tidak minum, wajar, Pak. Wajar apa enggak? Sama seperti ketika Anda menghina koruptor. Ini koruptor, mata duitan. Karena Anda belum pernah ngerasain di meja datang duit 100 ribuan. Coba itu kejadian di depan Anda, mungkin Anda lebih banyak korupsinya dibanding mereka. Kita ini bisa mencela pelaku korupsi gara-gara kita tidak ada kesempatan saja untuk korupsi. Nah, ngaku mulai kan, iya betul juga. Iya enggak? Kita ini mencela orang yang berzina hanya gara-gara kita mungkin tidak punya duit buat nyewa perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini mencela orang-orang yang kemudian sekarang terkena narkoba, mungkin hanya gara-gara kita ini tidak tahu aja tempatnya di mana beli narkoba itu. Coba di depan mata kita, ya bisa jadi kita lebih jahat dibanding mereka. Nah, maka itulah kenapa kemudian kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Terima kasih ya Allah, Engkau tunjukkan jalan surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami ya Allah tidak mungkin mendapatkan jalan menuju surga ini sekiranya Engkau tidak tunjukkan kepada kami. Maka minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta sama Allah. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, bukan karena dibimbing oleh Allah, bukan karena tangan kita ditarik oleh Allah, kita tidak akan ngerti, Pak, surga itu apa. Tidak ngerti kita. Sholat ini loh, mungkin males kita. Padahal wajib. Maka untuk kita yang ahli masjid ini, kita punya banyak PR. Jangan sombong.
Jangan merendahkan mereka yang masih berada di luar masjid. Jangan merasa hebat dengan amal kita karena kita bisa 5 waktu di masjid. Jangan menganggap kita pantas masuk surga karena ibadah kita. Tahu enggak salah satu yang menjadikan syukur kita itu lebih mantep itu apa? Kita merasa tidak layak dapat nikmat. Misalkan antum sama Allah dikasih kekayaan. Halal ini, bukan haram, halal kerja. Terus ketika kekayaan itu datang, antum ini merasa, ya Allah, saya tidak pantas dapat ini ya Allah. Itu menjadikan syukur kita semakin besar. Jangan menganggap, ya memang kerja keras kok. Jual beli mobil, pakaian. Kalau nggak kaya malah keterlaluan lah. Jangan merasa pantas mendapatkan nikmat itu. Maka dengan itu Amirul Mukminina Umar itu ketika memimpin pasukan perang dan pasukannya menang, itu bukan ketawa, bukan senyum, bukan senang, tapi nangis. Sampai sahabat kaget, ya Umar, hadza yaumu farah. Ini hari orang senang-senang. Kok Anda malah menangis? Apa kata Umar? Saya tidak pantas dapat nikmat kemenangan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik, lebih soleh, lebih takwa, lebih ibadah dibanding saya. Tapi kemenangan tidak diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Kenapa diberi lewat Umar yang tidak lebih baik? Abu Bakar lebih soleh, lebih dermawan, lebih ibadah, lebih tawadhu, lebih dekat dengan Allah. Kenapa kemenangan ini tidak Allah berikan lewat Abu Bakar? Kenapa harus lewat Umar? Maka Umar takut apa? Akhsha an tunqasa hasanati yaumal qiyamah. Saya takut dengan nikmat ini, nanti jatah saya di surga oleh Allah dikurangi. Jadi jangan ketawa-ketawa di sini. Ini urusannya berat ini. Nah, maka dengan itu hadirin, Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala itu mengatakan begini. Ini ibu-ibu dengerin atau nggak ngerti? Bu, ngerti ya. Saya sudah berusaha berbicara dengan speed yang lambat ini. Saya perlambat karena ini pengajian terakhir nampaknya. Besok udah di tempat khusus, maka harus punya kesan yang baik di Lampung ini. Karena beberapa kali pengajian ketawa terus, maka penutupnya berhenti tertawa. Karena saya kalau ngaji itu memang normalnya seru, biar orang itu gak ngantuk. Dan ketika dia itu pulang, hatinya seneng. Tapi kali ini temanya berhenti, sudah tidak usah tertawa lagi udah. Kita mau serius ini. Surga atau neraka? Hidup atau mati? Amin atau mulai bahaya. Nah, sudah, maka bagaimana hadirin sekalian? Begini, Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan, ini kalau perlu ditulis. Kalau antum nanti mau nulis, buka lagi rekamannya ini. Beliau mengatakan begini, At-tariqu atau as-sayru ilallahi sayrun wa tariqun tawil. Kalau kita ini mau ketemu kepada Allah, mau ketemu sama Allah, ketemu itu dalam artian Allah ridho sama kita, Allah sayang sama kita. Allah kalau kita meninggal bakal menyambut kita dengan ucapan, ya abdi, hambaku, sini, aku rindu sama kamu. Kalau kita mau ketemu sama Allah, kata Syekh Albani apa? At-tariqu ilallahi tawil. Jalan untuk kita ketemu Allah itu panjang. Ditambahi dari ucapannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Minhajul Abidin, orang kalau mau ketemu sama Allah, awaiq katsirah, banyak rintangannya. Ada rintangan ilmu, ada rintangan harta, ada rintangan hati, ada rintangan kemalasan. Jadi selain jalannya panjang, jalan ini juga jalan yang penuh apa?
Penuh rintangan. Kita ini istiqomah sholat 5 waktu, baru kena hujan sekali, berhenti. Itu rintangan padahal. Allah pengen lihat, coba sih orang ini sedikit dikasih gangguan, tetap jalan nggak? Biasa sedekah ketika kaya, ketika sama Allah dikurangin hartanya, langsung ngerem. Allah bilang, belum ini, ujiannya belum datang. Sementara orang yang Allah cintai itu alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Sedekahnya tidak ngelihat musim. Karena sedekah itu hadirin bukan jumlah, tapi keberanian. Sampai Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan apa? Sedekah sama dengan jihad. Sedekah sama dengan apa? Jihad. Karena keduanya membutuhkan keberanian dan keyakinan. Orang kalau tidak berani, tidak mungkin sedekah. Kalau nggak yakin, duitnya bakal kembali, nggak mungkin sedekah. Begitu pula orang jihad. Kalau tidak berani, mundur. Kalau tidak yakin dia wafat masuk surga, tidak akan berangkat dia. Maka Imam Qurtubi menyamakan sedekah dengan apa? Jihad. Ini rintangan. Jalannya menuju kepada Allah panjang. Terus apa masalahnya? Wa nahnu namshi fihi kas-sulahfat. Sementara kita jalannya kebanyakan istirahat. Sudah perjalanannya jauh, kita jalannya kas-sulahfat. Sulahfat itu kura-kura. Kura-kura jalannya apa? Cepat apa lambat? Lambat. Udah jalannya rute panjang, jalannya lambat, belum lagi kalau ada rintangan, belum lagi ketutup dengan capek, perlu istirahat, sakit, perlu berobat, suntuk, perlu refreshing, ngantuk, perlu tidur, belum lagi dengan semua itu. Maka kata Syekh Al-Albani, walaysatil ghayatu an nasilan nihaya. Maka yang Allah minta bukan kita sampai di garis finish. Berat Pak, Allah Maha tahu Pak, model-model kita ini aduh susah. Baru bisa sholat aja, perangnya luar biasa itu. Perang ikhlasnya, perang khusyuknya, perang tumak ninahnya. Karena Rasulullah bersabda, ada orang yang sholat keterima cuma 1/10 dari sholatnya. Karena yang lainnya dia lupa kepada Allah. Ada yang keterima cuma 1/3. Ada yang keterima 1/5, ada yang keterima cuma setengahnya. Dan ada orang yang ketika sholat tidak diterima sama sekali oleh Allah, sholatnya sama Allah digulung dan dilemparkan ke wajahnya. Terus yakin kalau sholat kita mengantarkan kita masuk surga. Padahal kalau ada orang dibanding tidak ada orang, sholat kita beda. Iya benda. Kalau ada orang ya apa sholatnya? Allahu Akbarnya itu bisa 10 kali. Dan saya pernah ngalamin itu di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kan di sana ada masjidnya besar. Saya berjalanan dari Kota Batu mau ke Malang. Azan zuhur, berhentilah di situ. Lah, antara zuhur atau asar saya lupa. Berhenti di situ. Karena sholat berjamaah sudah selesai, maka saya cari orang yang bisa diajak sholat berjamaah karena keutamaannya besar. Sayang kalau kita sholat sendirian. Maka ada satu orang, nampaknya meyakinkan, rapi, bersih, bajunya bagus, meyakinkan, nah, kelihatan itu. Saya bilang, Pak, sudah sholat belum? Belum. Jamaah saya bilang, ayo. Biasa kalau orang kita diajak sholat berjamaah kan dorong-dorongan, antum, gitu ya, antum. Akhirnya nggak sholat, dorong-dorongan terus. Ini nggak pakai dorong ini, padahal jenggot saya panjang segini. Dia bilang langsung begini, Pak. Serius ini, suaranya ngebas kayak MC dangdut. Komat. Pede banget ini orang. Langsung bilang apa? Komat. Wah, keren. Gak salah pilih saya ini orang. Sudah komat saya. Setelah saya komat, dia mulai siap-siap sholat. Dan nampaknya termasuk dari saudara kita yang ikut pendapat Imam Syafi'i dengan melafatkan niat. Tidak jadi masalah. Oh, mau dilafatkan, mau dalam hati, sama yang penting punya niat.
Saya juga nggak ngerti ini niat apa. Langsung diangkat tangan. Gak ada suaranya. Tahan. Saya mulai mikir, waduh, nampaknya salah pilih imam. Sudah lagi dia. Bentar ya. Saya mikir dalam hati, sekali lagi tak tinggal inti. Betul Pak. Untuk kali yang ketiga, tapi wah, imaman sama orang stres saya. Saya tinggal dia, saya sholat sendiri. Saya selesai sholat dia masih gini-gini. Wah, salah pikiran ini orang ini. Subhanallah, itu kalau kita sudah sholat. Jadi sudah sholat saja, urusannya masih panjang. Sampai ayatnya mengatakan apa? Fawailul. Coba. Sudah sholat, masih diancam apa? Celaka. Apa mendingan gak sholat aja sekalian ya? Kan yang ngawur. Sama seperti orang ketika sholat, terus dia meninggalkan sholat, kita tanya kenapa gak sholat lagi? Susah Ustaz, anak gak ikhlas, daripada sholat tambah dosa. Loh, ikhlas sendiri, sholat sendiri. Sholat itu ikhlas tidak ikhlas tetap wajib. Ketika kamu sudah bisa sholat, tinggal memperbaiki ikhlasnya. Sama kayak perempuan, kenapa gak berjilbab? Hati masih kotor. Terus kapan hatinya bersih? Ya nggak tahu. Loh, hati Anda bersih ataupun kotor, jilbab itu hukumnya wajib. Ini sudah hatinya kotor, nggak mau pakai jilbab. Lebih parah, mendingan hatinya kotor tapi masih pakai. Ada yang salah paham. Anda nggak mau munafik. Loh, munafik itu bukan begitu Mbak Yu. Bukan itu munafik. Anda nggak munah ya. Muna ngawur, dia salah omong, udah salah faham, salah omong, salah pengertian. Jilbab itu tetap wajib apapun keadaan Anda. Nah, maka artinya Syekh Albani mengatakan ini jalan menuju Allah panjang. Imam Ghazali mengatakan rintangannya banyak. Terus apa yang terjadi? Jalannya kita mirip keong, mirip kura-kura. Terus kapan sampainya? Allah Maha Adil. Allah tahu kita ini orangnya gampang capek, kita orangnya gampang bosen, kita orangnya gampang sakit, kita orangnya gampang futur. Futur ngerti enggak? Futur itu kan kalau orang habis ibadahnya ngepol. Biasa di bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal bukan malah naik, malah apa? Iya benda. Itu namanya futur dan itu normal. Itu apa? Normal, tapi futurnya jangan kelamaan. Harus kembali naik lagi. Nah, maka dengan itu Allah Maha Adil. Apa dikatakan? Laisatil ghayatu an-nasilan nihayah. Maka tujuan kita bukan mencapai garis finish. Bukan itu. Mencapai garis finish itu dalam artian gak pernah maksiat, senantiasa taat, senantiasa takut kepada Allah, tidak pernah tergelincir. Bukan itu yang Allah mau. Bahkan Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis. Apa hadisnya? Laula tudhnibun. Kalau kalian ini tidak berdosa, la dhahaballahu bikum. Kalian sama Allah dibuang. Loh, berarti tugas kita berdosa? Bukan. Maksudnya itu normal kalau manusia melakukan dosa. Yang tidak normal itu berdosa tidak mau tobat. Itu tidak normal. Maka kalau kalian tidak berdosa, Allah buang kalian. Allah ganti dengan kaum yang lain yang mereka berdosa. Akhirnya ketika mereka berdosa, apa endingnya? Sifat dan nama Allah Maha Pengampun itu bisa kita ambil untuk jadi manfaat. Kalau Anda tidak berdosa, Allah tidak ada artinya. Punya nama Al-Ghafur itu tidak ada artinya. Ghaffar tidak ada artinya. Maka karena Allah itu punya sifat pengampun, Allah punya sifat maha mengampuni, maka dengan itu Allah ciptakan makhluk yang akan memanfaatkan sifat Allah tersebut. Faham sampai sini?
Nah, maka dengan itu yang Allah minta bukan kita sampai di garis finish. Terus yang Allah minta apa? Walakin an namuta wa nahnu ala hadzal tariq. Yang Allah minta apa? Kita meninggalnya kelak di atas jalan ini. Walaupun belum sempurna, walaupun belum memotong pita di garis finish, walaupun ibadah kita mungkin belum baik, walaupun kemaksiatan mungkin belum total ditinggalkan, tapi meninggalnya kita masih di atas rel yang benar, yaitu agama Islam. Dan itulah penafsiran ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Yusuf tahu Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tahu ceritanya. Iya betul, karena kalau kenal nggak mungkin ya kan, tahu ceritanya lah. Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf ini Anda semua tahu ceritanya, bahkan sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, yang riwayat ini oleh para ulama diperselisihkan, tapi ada, walaupun riwayatnya apa? Diperselisihkan. Katanya nanti di surga, antum semua ini, amin ya rabbal alamin, itu yataladzat biqiraati surati Yusuf. Kita tuh nanti di surga, itu Allah kasih kenikmatan dengan apa? Salah satunya dengan membaca surat Yusuf. Karena ceritanya itu menarik, percis sinetron sekarang, dan sinetron sekarang nggak ada apa-apanya. Happy ending. Iya enggak, apa happy ending itu? Biasa jagoan menang belakangan, betul nggak? Kalau jagoan dari awal sudah menang, film Tersanjung nggak sampai 7 ibu-ibu. Masih ingat film Tersanjung dulu? Ini penggemar Tersanjung semua sampai Tersanjung 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena jagoannya belum menang-menang ini. Nah, dalam kisah Nabi Yusuf itu bersaudara 11. Yang sebapak dan seibu cuma Yusuf dan Binyamin. 9 yang lainnya Nabi Yakub nikah dengan perempuan yang lain, bukan ibunya Nabi Yusuf. Paham sampai sini? Jadi yang sebapak seibu sama Nabi Yusuf cuma 2, Yusuf dan Binyamin. Yang 9 lainnya itu Nabi Yakub menikah dengan perempuan yang lain. Maka ketika Nabi Yusuf ini mulai umur 6-7 tahun, ibunya Nabi Yusuf meninggal. Maka pantas kalau Nabi Yakub ngelihat kesian masih kecil ditinggal ibunya, maka perhatiannya Yakub lebih besar kepada siapa? Yusuf dan Binyamin. Saudara yang lain, apa yang mereka lakukan? Iri. Nah, ini iri, ini penyakit memalukan. Penyakit, kalau kata Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah, itu penyakit yang bahasa Jawanya jembei. Ngerti jembei? Menjijikkan. Kalau bahasa Inggrisnya itu gilani. Ngerti? English. You know English? Ini menjijikkan. Kenapa? Yang ngasih nikmat Allah, nikmat yang diberikan milik Allah, yang milih juga Allah. Kenapa kamu yang iri? Saya punya rumah saya kasihin temen saya. Tetangga saya protes, kok nggak dikasihin saya? Lucu apa enggak? Rumah saya, yang ngasih saya, yang milih saya, kok kamu yang? Ya itu, yang cantik saya kok yang dinikahin anggota DPRD dia. Udah bu, itu urusan semua di tangan siapa? Allah. Nah sudah, maka Nabi Yusuf akhirnya mereka iri. Dibilang apa? Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihin. Rapat mereka, gimana ini? Bapak kita nggak benerin. Terus siapa? Bunuh aja Yusuf. Coba lihat. Jadi orang kalau punya penyakit hasad, iri dengki, memfitnah itu ringan, menghibah itu ringan. Lawang bunuh aja bisa kok. Iya benda. Ayo, Qabil sama Habil bunuh-bunuhan karena apa?
Iri. Bani Israel membunuh para nabi mereka. Karena apa? Jadi Bani Israel itu kan banyak kabilahnya. Dan nabinya cuma satu. Ketika nabi tahun ini dari kabilah A, kabilah B nggak terima. Kok nabinya dari dia? Bukan dari kita. Sikat. Meninggal nabi dari suku A, ganti nabi dari suku B. Yang C bilang, loh kok nabinya B? Bukan C. Sikat. Mati lagi. Nanti nabi baru lagi dari kelompok C. Yang D protes. Loh kok C? Bukan iri. Jadi orang iri itu perbuatan maksiat dianggap kecil. Sampai keluarganya Yusuf bilang apa? Ini keluarga loh ini. Apalagi cuma rebutan jadi ketua pengurus takmir masjid. Loh itu lebih kecil. Ini keluarga ini. Bilang apa? Uqtulu Yusuf. Bunuh. Atau kalau kesian dibunuh karena Yusuf masih kecil, awitrahuhu arda. Buang ke tanah yang sangat jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum. Nanti setelah itu bapak kita tidak akan terganggu dengan Yusuf. Fokus kepada kita. Setelah itu apa? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah Yusuf kita bunuh, tobat. Coba entengnya mereka. Entengnya mereka itu. Maka disebutkan oleh Ibnul Qayyim, salah satu di antara cara setan untuk mengganggu manusia supaya maksiat itu apa? Dibisikkan, gak apa-apa, nanti tobat. Gak apa-apa, daripada penasaran. Nanti setelah selesai, siapa yang jamin bisa tobat? Kalaupun bisa, siapa yang jamin tobat kita diterima? Coba, itu loh setan itu. Maka sampai ada cerita dari kalangan cerita-cerita orang-orang sufi, tapi kita ambil hikmahnya ini. Ada ahli ibadah, top ibadahnya. Ibadah tidak pernah turun dari musallanya. Setan datang mundur, setan datang mundur, terus berganti setan mundur semua. Tidak ada yang bisa ganggu. Akhirnya setan yang terakhir lapor sama iblis. Iblis lapor. Kenapa? Kita udah ganti berkali-kali nggak menang-menang, kuat sekali dia, nggak bisa diganggu. Apa kata iblis? Tidak ada yang tidak bisa diganggu. Bisa. Lalu sekarang setannya masuk masjid kok. Iya benda, setannya masuk masjid. Di tempat kami, Pak, mudah-mudahan di Batanghari Ogan ini nggak ada. Di tempat kami, ketua takmir diganti, bikin masjid baru di sebelahnya. Tahu tempatnya, masjid kami, masjid tua, dibangun tahun 30, masjid kecil gitu. Kemudian direnovasi, dipugar, dibangun bagus. Setelah dibangun bagus, ada pergantian takmir, ada pergantian kepengurusan. Takmir yang diganti nggak terima, percis 200 meter dari masjid yang ini dia bikin masjid baru. Setan bukan? Yuk manusia tapi diganggu setan. Nah maka apa yang terjadi hadirin? Setan itu kata Ibnul Qayyim bisi Anda dengan ghurur. Ghurur itu apa? Umurmu masih panjang. Wong kemarin check up itu nggak ada kendala, kolesterol bagus, jantung bagus, ginjal bagus, gula darah bagus, tensi bagus, masih panjang. Adalah 20 tahun masih bisa lah. Maka sekarang apa? Maksiat dulu. Nanti kalau batuknya mulai dalam, udah masuk masjid Nurul Huda. Obat sudah. Tidak bisa. Akhirnya iblis bilang apa? Hah, siapa tidak bisa diganggu, kata iblis? Bisa. Setannya bilang, ajarin dong. Kata iblisnya apa? Saya ajarin. Kamu lihat. Berangkat iblis. Goda ahli ibadah tadi. Iblis tadi menampakkan diri di hadapan ahli ibadah tersebut. Terus dia pura-pura begini. Seakan-akan ahli ibadah itu mau dicekik sama dia. Terus iblisnya bilang apa sama ahli ibadah itu? Kalau saja saya tidak tahu usia kamu sisa 1 tahun,
saya bunuh kamu sekarang. Sayangnya, saya tahu umur kamu masih ada setahun, maka saya tidak bunuh kamu sekarang. Pergi iblisnya. Saya lanjutkan cerita ini dulu ya. Pergi itu iblis. Ketika iblisnya pergi, setannya suruh nunggu depan pintu. Kata iblis apa? Setan, tunggu depan pintu. Makanya depan pintu siapa? Tunggu depan pintu. Lihat reaksinya. Itu ahli ibadah yang silih berganti setan ganggu dia, tidak pernah sukses. Kali ini mulai mikir, usia bisa setahun. Kenapa saya tidak maksiat dulu 6 bulan? Oh, usia saya masih setahun. Saya mau maksiat 6 bulan. Nanti 6 bulan berikutnya saya mau balik ke sini sujud terus, nanti matinya pas ibadah. Udah mulai kemas-kemas. Setan mulai kaget, cepat sekali dia berubah. Setan mulai kaget. Akhirnya betul-betul berkemas, dia turun ke tempat maksiat, ternyata malam itu ajalnya dia datang dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Terus setannya tanya sama iblis, "Iblis, kamu ganggu pakai apa dia?" Apa kata iblis? Tulul amal, panjang angan-angan. Apa panjang angan-angan itu? Aku bisikkan ke telinganya, usia dia masih 1 tahun. Coba, kita sama enggak? Coba, ada nggak yang khawatir nanti malam meninggal? Tidak ada saya rasa. Apalagi duduknya masih lurus semua ini. Kecuali yang kakinya udah mulai maju. Aman, Pak Takmir, aman. Nah, apalagi, maka apa yang terjadi? Kita ini nggak ada yang yakin cepat mati. Semuanya yakinnya apa? Masih panjang lah. Ternyata itu tulul amal, gangguannya iblis supaya kita menunda ibadah. Diajak sholat. Ya ntar ya, kalau udah mulai agak tua dikit saya sholat. Sekarang waktunya kerja dulu. Sehingga hadirin sekalian, yang perlu kita fahami bersama adalah kita perlu tahu bahwa memang perjalanan kita menuju akhirat ini perjalanan yang serius. Perjalanan yang apa? Serius. Tidak ada main-main. Tidak ada bercanda. Tidak ada kemudian bahkan waktu untuk sekedar istirahat. Dalam artian kata berhenti dari kegiatan ibadah. Tidak ada. Sampai pun kemudian tidur kita saja, saking pentingnya meraih akhirat, itu bisa diniatkan untuk ibadah. Maka disampaikan oleh Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu pasti ada niatannya, dan seseorang akan Allah berikan ganjaran tergantung apa yang dia niatkan. Maka sampai para ulama ketika menjelaskan hadis ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, itu Imam Nawawi mengatakan begini, an-niyatu tufarriqu ma bainal 'adati wal ibadah. Niat itulah, jadi posisi niat ini, hati-hati, itu yang membedakan sesuatu yang bernilai ibadah dan sesuatu yang cuma bernilai adat kebiasaan manusia sehari-hari yang tidak berpahala. Jadi pemisahnya apa? Niat. Contoh, semua dari kita kan tiap hari mandi kan? Yang muslim mandi, yang non-Islam juga mandi. Bahkan orang yang tidak memiliki agama juga mandi. Maka mandi itu bernilai apa? Adat kebiasaan saja, tidak berpahala. Kecuali ketika mandinya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mandinya diniatkan supaya aroma tubuhnya ketika dia sholat tidak mengganggu orang lain. Mandinya dalam rangka at-tahuru syatrul iman, kesucian merupakan bagian dari iman.
dan caranya sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Diawali sebelumnya dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ini miris. Tidak tahu di Batanghari Ogan, kalau di Jawa sudah rame. Masuk toilet belum tahu doanya apa. Tapi pertanyaan kepada guru yang dia duduk belajar kepadanya, Ustadz, hukum musik apa? Bayangin, ini perkara dasar yang paling mudah untuk kita raih, itu ditinggalkan. Tapi pertanyaannya langsung loncat, Ustadz, apa hukum musik? Tunggu dulu pelan-pelan. Dan terkadang ustadznya juga keliru. Ini murid ketahuan baru ngaji, baca Quran belum lancar, baca hadis baru innamal a'malu binniyat, sholat istiqomah baru sebulan. Ketika tanyanya musik, sama ustadznya dijawab. Kalau ustadz yang benar nggak begitu. Ada di Mesir seorang ulama besar di zamannya Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, namanya Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali, beda. Ini seorang ulama terkemuka di Mesir, namanya Muhammad Al-Ghazali. Antum cari di Google ada. Ditanya sama muridnya yang model-model seperti itu tadi. Ditanya, apa pertanyaannya? Syekh, apa hukum teman saya yang tidak sholat? Bukan? Jadi kita ini suka pertanyaan itu nyerang orang, bukan untuk memperbaiki diri kita. Kita tanya itu seneng. Kalau sama ustadznya dijawab, terus orang lain merasa tertampar, itu kayak kita, wah syukurin lo, dengerin. Nah itu ustadznya ceramah buat ente itu. Nah, salah niat sudah. Maka ini murid tanya, Syekh, bagaimana hukum teman saya yang tidak sholat? Harapannya dia dijawab, oh, hukum orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Atau menurut Imam Syafi'i hukumnya fasik. Dia kepinginnya itu, biar ketika dia mencela temannya, dia punya alasan, dia punya dalil gitu loh. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Ini guru yang top. Apa hukumnya kalau punya teman yang tidak pernah sholat ke masjid? An ta'khudha biyadihi wa tadhhaba bihi ilal masjid. Apa hukumnya, Syekh? Kamu pegang tangannya, kamu tuntun, kamu ajak ke masjid bareng-bareng. Itu hukumnya. Cocok apa enggak ini? Lah itu Islam. Kita ini berislam bukan kepingin memasukkan orang ke neraka. Kita kepingin masuk surganya bareng. Kenapa sih kalau ada orang Islam itu dikatakan bid'ah, dolalah, finnar, kita kayak bangga banget gitu loh. Padahal itu menjadikan mereka masuk neraka. Kenapa tidak seneng kita ini kalau sama-sama masuk surga aja lah? Gak usah neraka-nerakaan gitu loh. Maka Syekh Muhammad Ghazali bilang, bagaimana temanmu itu? Kamu pegang tangannya, kamu tuntun dia, kamu ajak dia kemana? Itu selesai. Terus beliau bilang apa? Nahnu du'at walasna qudat. Ini salah satu manhaj dakwah saya ini. Nahnu du'at walasna qudat. Kita ini dai bukan hakim. Kita ini apa? Dai. Dai itu tugasnya apa? Mengajak, bukan hakim. Surga, neraka, sunnah, bid'ah, syirik, tauhid. Lah, bukan itu kita ini. Kita ini dai. Ngajak orang dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, dengan akhlak kita, termasuk sama dilanjutkan oleh penerusnya Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi. Ada anak muda mutahammis. Mutahammis itu ya salah dalam tanda kutip ya, mohon dimaafkan. Puber hidayah. Apa? Puber hidayah. Jadi baru dapat hidayah, baru ngerti masjid, baru ngerti pengajian. Itu kayaknya hidayah punya dia semua. Orang lain kayak gak dapat semua.
ngotot, ya sama kayak pemain bela diri yang sabuknya masih sabuk putih. Kemana-mana sabuknya dipakai, kemana-mana pakai baju karate. Setiap ketemu orang ditantang, berantem, kasih jurus pertama nih, padahal ilmunya baru satu. Dan orang kalau sabuknya hitam, ngelihat sabuk putih model begitu, nggak diladenin. Nah maka anda sudah ahli masjid ini, ketika ketemu teman yang semacam tadi sabuk putih, nggak usah ditanggepin. Kalau anda ikut marah, ya anda ngeladenin sabuk putih, turun derajat anda. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi bilang apa? Datang ke majelisnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, anak muda, mutahammis, semangat. Bilang, Syekh, amamal jami', di depan masjid kita ini Syekh, tubna makha, ada baru buka kafe Syekh. Itu pernah sekali saya pulang malam-malam muntasafil lail, di tengah malam saya lihat tushrabul khumur, minuman keras diminum di situ Syekh. Mereka mabuk. Terus ini anak tanya, Syekh, halla nufajjiru? Kenapa tidak kita bom aja itu? Nah ini. Dan model begini pun di tempat kita ada sekarang Pak. Ngelihat tempat maksiat itu, yang muncul kebencian bukan kasih sayang. Yang muncul apa? Kebencian. Loh, dari mana ceritanya orang Islam diajarin membenci itu dari mana? Tidak ada. Orang kalau ahli surga Pak, hatinya bersih. Orang kalau ahli surga Pak, tidak punya waktu untuk benci sama orang lain, tidak ada. Orang itu kalau ahli surga Pak, hatinya itu iba kepada orang lain. Bukan malah jijik, raka, celana lihat masih turun di bawah mata kaki. Kesian dia, sholat tapi masuk neraka. Duh, coba. Mana ada ahli surga hatinya kotor begitu? Tidak ada. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat tidak ada yang manfaat kecuali kalau anda datang di hadapan Allah, hati anda bersih, tidak ada kebencian. Nah sudah, maka muridnya tanya, halla nufajjiru? Ayo Syekh, kita bom aja. Au nuhriqu, atau minimal kita bakar Syekh. Kita bakar. Apa kata Syekhnya? Mahlan, pelan-pelan. Gini-gini. Syekhnya tanya, mereka ke tempat maksiat itu yang dorong siapa? Oh syaitan, akid syaitan, setan. Udah. Terus Syekhnya tanya, kamu setan bukan? Oh bukan, saya Abdullah, hamba Allah. Sekarang gini, yang setan inginkan dari mereka apa? Syekh Mutawalli tanya, yang setan kepingin dari mereka apa? Yo mereka terus maksiat. Terus kamu kepinginnya apa? Yo mereka habis. Nah ini udah keliru nomor satu. Seharusnya kalau setan kepingin mereka maksiat, kamu sebagai hamba Allah kepingin mereka tobat. Coba sampai sini paham? Bukan kemudian bahasa Jawanya itu ngapokno. Ngapokno itu nyukurin, syukurin kamu masuk neraka kan. Itu. Terus yang kedua, Syekh Mutawalli Sya'rawi tanya, kalau kamu bakar atau kamu bom, mereka mati kan? Mati Syekh, bagus kata murid tadi. Terus berarti mereka matinya dalam keadaan apa? Murid mulai kepikiran maksiat. Nah, mereka mati dalam keadaan maksiat. Syekhnya tanya, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Muridnya bilang, akid su'ul khatimah. Su'ul khatimah, jannah amnar, surga apa neraka? Muridnya bilang, akid nar, tentu neraka. Terus kalau mereka mati dalam keadaan masuk neraka, setan tepuk tangan apa sedih? Setannya sukses apa gagal? Sukses. Setannya terima kasih sama kamu. Kerjaan dia tuntas dalam waktu cepat,
Yang seharusnya umurnya masih panjang, mereka punya kesempatan tobat. Karena kamu bom, tidak ada kesempatan tobat, mati mereka dalam keadaan su'ul khotimah. Setannya terima kasih, makasih mas ya, tugasnya diringankan. Anda mau yang seperti itu? Enggak. Terus kata Syekh Mutawalli apa? Caranya begini, kamu tunggu mereka depan pintu itu. Kalau mereka pulang, kamu cek mereka pulangnya kemana, tandain rumahnya. Besok siang datang ke rumahnya, bawain makanan, bawain hadiah, bawain buku, terus ceramain, nasehatin. Sebelum kamu ceramain, kamu nasehatin. Ketika kamu pulang, doain dulu. Itu baru hamba Allah. Karena kita semua kepingin masuk surga. Tidak ada dorong-dorongan ke neraka, tidak ada. Nah sekarang lihat, Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bakal masuk surga? Coba, kita ini ayo jujur. Angkat tangan yang yakin kalau mati sekarang tempatnya surga. Angkat tangan yang yakin kalau saya mati nanti malam rumah saya surga. Angkat tangan. Angkat tangan. Tidak ada yang yakin? Loh, saya ngasih contoh saja, bukan saya angkat tangan. Antum nggak cari masalah. Saya bercanda aja, saya angkat tangan ini nyontohin. Coba ada yang yakin nggak? Sekarang pertanyaannya, kalau kita semuanya nggak yakin, kan masalahnya sama. Kita yakin dosa kita masih banyak, dan kita belum yakin sama Allah diampuni, dan kita pun yakin ibadah kita masih sedikit, nggak cukup buat masuk surga. Padahal mati itu datangnya kapan? Apa kemudian malaikat maut sama antum itu janjian dulu? Siap nggak? Aduh, bulan depan deh, bulan depan. Belum minta maaf sama orang tua, belum tobat. Itu tanah yang di sebelah kantor pertanian belum diwakafin. Terus duit yang di bank belum disedekain. Ini kira-kira makan waktu sebulan. Udahlah malaikat maut, kita janjian bulan depan ya, Februari tanggal 14 ya. Oh jangan, pilpres kata malaikat maut. Oh iya ya, sayang juga suaranya ya. Iya, maka nanti 15-nya. Oke deh malaikat maut, tanggal 15 ya. Bisa begitu? Tidak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajalnya datang tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Terus siap gak siap berangkat. Dan ingat lo ya, mati itu mengerikan. Antum kalau sudah meninggal, kita ini kalau meninggal tidak bisa balik ke dunia Pak, tidak bisa. Tidak bisa balik ke dunia. Waktunya beramal sudah habis. Saya kasih contoh, tolong didengerin baik-baik. Punya nggak teman seusia yang meninggal kemarin waktu COVID? Waktu COVID. Punya? Teman yang seusia, teman main, teman sekolah, teman kerja, yang mereka meninggal waktu COVID. Punya? Punya? Kebayang siapa orangnya? Siapa namanya? Masih ingat? Pertanyaan, kenapa bukan Anda yang meninggal? Kenapa kok dia? Jangan dijawab. Saya mau lanjutin ini. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau sekiranya yang meninggal kemarin Anda dan bukan dia, nyesel enggak Anda? Nyesel. Kenapa? Anda tidak lagi punya kesempatan duduk di majelis taklim yang majelis ini menghapuskan dosa. Anda tidak punya lagi kesempatan untuk tobat kepada Allah. Anda tidak punya lagi kesempatan untuk sujud satu kali di hadapan Allah. Sementara sekarang mereka yang meninggal Allah jadikan contoh, dan Anda Allah kasih umur panjang supaya mengambil pelajaran. Itu yang sudah meninggal, mereka tidak bisa istighfar. Anda masih hidup, kenapa tidak istighfar? Orang yang meninggal itu marah sama Anda. Dibilang apa? Waihakum, celaka kalian. Saya ini kepingin istighfar sudah tidak bisa. Kalian masih bisa istighfar lah kok ngomong kotor.
Mereka bilang apa? Waihakum, celaka kalian, kami kepingin sholat, tapi sudah nggak bisa. Kalian masih bisa, kenapa kalian nggak sholat? Celaka kalian, kami kepingin sodakoh, tapi sudah nggak bisa. Kalian masih bisa kok, kalian pelit. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka artinya apa hadirin? Allah ingetin kita, ini sebelum kematian datang, dan ini nikmat besar. Karena kita masih punya kesempatan, ada yang ngingetin. Ini luar biasa, masih ada yang ngingetin. Coba mereka sudah meninggal, sisanya apa? Penyesalan. Terus mereka mengatakan apa? فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. Kalau kematian datang ke mereka, mereka bilang apa? Ya Allah, balikin ke dunia ya Allah. La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau saya kembali ya Allah, saya mau amal soleh ya Allah. Allah bilang, tidak bisa, habis waktunya. Dalam ayat yang lain dikatakan, ketika ada orang yang meninggal, mereka mengatakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, mundurkan ya Allah. Kalau boleh mundur ya Allah, saya mau sedekah ya Allah. Kalau boleh mundur ya Allah, saya mau jadi orang soleh ya Allah. Bisa atau tidak mundur? Sekarang antum tidak pakai minta mundur, antum punya kesempatan itu. Terus kenapa kesempatannya dipakai ketawa-ketawa, dipakai duduk-duduk, dipakai ngopi-ngopi, dipakai rekreasi, jalan-jalan? Kesempatan nggak terulang 2 kali. Dan mohon maaf sekalian, kematian itu kan nggak melihat usia kan? Ada yang sudah tua, sehat walafiat, panjang umur. Ada yang masih muda, sudah sakit, meninggal dunia. Tapi maaf, kalau ngomong hadis Nabi, umurnya umat Nabi Muhammad itu antara berapa sampai berapa? 60 sampai 70. Dan sedikit kata Nabi Muhammad yang bisa lewat 70. Permisi ya, Nabi pun angkat tangan yang di atas 70. 1. Angkat tangan ibu-ibu yang di atas 70. Coba. Jamaah sebanyak ini yang di atas 2. Ada yang lagi yang di atas 70? 2 kan? Di atas. Mana? Aduh, jadi takut saya. Di atas. Ada orang di atas? Sedikit. Artinya apa? Mereka yang di bawah 70 sudah pada berguguran. Kita ini tinggal nunggu giliran. Siap tidak siap berangkat. Nanti ternyata ketika kita berangkat, apa yang terjadi? Saya kasih contoh. Anda punya rumah di Batanghari Ogan. Rumah Anda di Batanghari Ogan, reot. Tahu reot ya? Reot. Kalau hujan, bukan bocor, nggak ada atapnya, masuk hujan. Kalau mau tidur, tikus lewat di bawah. Dapurnya kotor, kamar mandinya jelek. Terus Anda sedang bangun rumah di mana? Daerah Lampung ini yang tempat wisatanya keren, view-nya bagus mana? Bandar Lampung. Ternyata Anda sedang bikin rumah di Bandar Lampung menghadap view-nya ke arah laut. Dan rumah itu 3 lantai. Lantai pertama ruang tamu, kamar untuk tamu. Lantai 2 ruang keluarga, ruang makan. Lantai 3 itu langsung menghadap ke langit. Ada kolam renangnya, ada tamannya, ada tempat olahraganya. Yang kalau sore-sore Anda menghabiskan waktu melihat matahari tenggelam ke arah langit di sana. Rumahnya mewah. Pertanyaan, rumah Anda yang di Bandar Lampung sudah selesai, perabotnya ada, rumahnya beres, kepingin cepet pindah apa tidak? Pengen cepet pindah apa enggak?
yang di Batanghari Ogan, reot, jelek, bocor, tikus, kamar mandinya kotor, dapurnya jelek. Pengen cepet pindah nggak? Pengen. Kenapa? Rumahnya sudah beres. Itu masalah kita sekarang. Yang kita bangun dunia bukan akhirat. Hingga dunia kita mewah, akhirat kita reot. Ketika datang waktu untuk pindah, gak mau pindah dari rumah mewah menuju rumah. Coba yang kita bangun akhirat. Ketika kematian datang, ahlan wa sahlan. Kenapa? Bakal pindah ke rumah mewah. Itulah jawaban dari seorang alim dari pertanyaannya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu tanya sama orang alim, ya alim, ma baluna nakrahul maut. Coba jelasin sama saya, kenapa kita benci yang namanya kematian? Jujur, siapa yang tidak benci mati? Tidak ada. Ibunda Aisyah aja bilang sama Nabi Muhammad, siapa di antara kita yang kepengen mati? Tidak ada. Kita semuanya pengen panjang umur, sehat wal afiat. Amin. Dipanjangkan. Amin. Supaya tidak dikira kampanye. Tidak ada. Saya bukan jurkam calon manapun. Tenang aja. Dan sudah pengalaman 4 tahun yang lalu belain salah satu calon, ternyata sami mawon, sama saja. Eman ukhuwah di antara kita ya. Terus Anda bebaslah mau pilih siapapun, yang penting masjidnya tetap akur, masjidnya tetap rame, monggo silahkan ya. Nggak usah, karena yang kita pilih sama-sama manusianya Pak, nggak ada malaikatnya. Sama-sama apa? Manusianya, nggak ada malaikatnya. Sudah. Ditanya sama Harun ar-Rasyid, Pak, jelasin sama saya kalimah balighah, pakai kata yang paling jelas. Jawab untuk saya, kenapa kita benci mati? Ini orang alim jawabannya enteng, singkat, padat, jelas. Apa kata orang alim tadi? Li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Fatakrahunal khuruja minal umran ilal kharban. Karena kalian bangun dunia ngerusak akhirat, maka kalian benci pindah dari yang kalian bangun ke tempat yang kalian rusak. Paham? Yang kita bangun apa? Dunia. Oh, rumah kalau nggak yang kalau nggak yang kualitas terbaik nggak mau kita. Karpetnya paling bagus, sofanya paling bagus. Sementara untuk bangun rumah ratusan juta, miliaran. Sedekahnya berapa? 50.000 satu Jumat sekali. Maka ketika mau pindah, dia nggak mau. Kenapa? Uangnya ketinggalan di dunia. Betul nggak kira-kira itu yang kita rasakan sekarang? Coba antum seperti Syekh Utsaimin di zaman Raja Faisal, Raja Abdullah, maaf saya salah. Di zaman Raja Abdullah, itu Raja Abdullah sowan. Sowan itu apa? Tahu ya? Sowan kiai gitu loh ya. Datang ke rumahnya Syekh Utsaimin, nangis Raja Abdullah. Rumahnya kecil, AC-nya lama, perabotnya sederhana. Padahal dia mufti kerajaan Saudi. Kalau dia mau rumah mewah, gampang dia dapat karena bayarannya besar. Maka Raja Abdullah bilang, ya Syekh, ama tantaqilu ilaina, kok tidak mau pindah sih Syekh? Minimal ke Riyadh lah. Riyadh itu ibu kota, bangunannya bagus. Atau kalau enggak, antum pilihlah mau Madinah atau Mekah, kita kasih rumah bagus. Ini rumahmu tua Syekh, tidak pantas seorang mufti rumahnya seperti ini. Apa jawaban Syekh Utsaimin? Loh, saya ini sedang bangun rumah, hampir selesai. Tenang aja Raja, sudah saya bangun rumah saya yang baru, hampir selesai. Di daerah Batanghari Ogan, kuburan di daerah mana? Apa namanya? Tempatnya, daerahnya? Dusun 1. Syekh Utsaimin ditanya, bangun rumah di mana? Kata Raja Abdullah, di Dusun 1. Istrinya Syekh Utsaimin dengar. Ketika Raja Abdullah pulang, istrinya seneng. Surprise ya? Kok nggak ngomong-ngomong kalau bangun rumah?
Alhamdulillah seneng saya. Namanya perempuan kan pengen rumahnya bagus, perabotnya bagus, kan begitu. Terus Syekh Utsaimin tanya sama istrinya, iya saya bangun. Tapi kan di dusun satu, kata Syekh Utsaimin, bukannya dusun satu itu kuburan. Istrinya bilang, iya kuburan. Masuk kamu bangun rumah di kuburan? Bukan itu. Saya bangun akhirat saya, kata Syekh Utsaimin. Ini rumah dunia bakal apa? Ditinggal. Kalau antum meninggal, istri antum masih cantik, hartanya banyak, direbut orang, ngenes di kuburan. Saya mau datang ke orang yang nikahin istri saya, mau saya tampakkan pocong di depan dia. Tidak ada. Kalau yang meninggal perempuan, suami anda kaya raya, kawin lagi. Itu kamar kesayangan anda dimasukin perempuan lain. Udah, bayangin, ini orang cerdas mikir begitu. Kalau anda punya rumah, anak anda banyak, itu anak anda masih di ICU, napasnya Senin Kemis, itu anak mulai hitung-hitungan warisan. Rumah bapak di mana aja ya? Di Metro ada 4, di Bandar Lampung ada 1, Batanghari Ogan ada 2. Kamu mau rumah yang mana? Ini bapaknya masih. Kenapa begitu? Anda ditipu sama dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukan waktunya ketawa-ketawa sekarang ini. Apalagi maaf sekali lagi, yang sudah usia, siap-siap Pak mau pindah. Saya dari Jawa Timur ke Lampung saja bawa koper. Saya bawa sabun, saya bawa sikat gigi, saya bawa odol, saya bawa anduk, saya bawa pakaian, saya bawa obat, saya bawa vitamin. Jawa Timur Lampung yang cuma 4 hari, persiapannya lama. Pesen tiket, telepon Syekh Tommy, siapa yang jemput nanti. Cuma Jawa Timur sampai. Anda tahu enggak Pak, orang kalau perjalanan jauh, kalau bekalnya banyak, duitnya banyak, tenang dia. Mau naik pesawat bisa, duitnya ada. Mau naik bis bisa. Mau pakai kapal laut bisa. Mau nanti transit di hotel mana bisa. Mau nanti beli oleh-oleh apa bisa. Duitnya banyak. Karena apa? Bekalnya sudah cukup. Coba Lampung Jakarta, duitnya cuma 5.000. Hah? Cukup nggak? Cuma Lampung Jakarta berapa kilo saya Tommy? Cuma sekitar 400 kilo. Itu loh 5.000 Anda tidak berani berangkat. Ini akhirat tidak bisa balik, panjang selamanya. Terus ngisi kota amal cuma 2.000. Lo ke Jakarta 5.000 nggak cukup, ke akhirat 2.000. Malaikat maut bilang apa? Jujurlah bang, engkau kita bantu. Apa? Akik kita bantu. Gak ada bahasa begitu sama malaikat, gak ada. Jujur aja kita bantu. Gak ada malaikat mau bantu. Malaikat itu nurutnya sama Allah. Malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak ada. Nah, maka dengan itu hadirin ingat, ini ayat yang saya sampaikan sebagai penutup. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bakal masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum datang ujian kepada kalian seperti ujiannya orang zaman dulu, Rasulullah dan para sahabat. Massadhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Mereka ditimpa kesulitan, kelaparan, peperangan, penyakit. Wazulzilu. Sampai tanah yang mereka injak itu seakan-akan tanah itu nggak bersahabat sama mereka, digoncang mereka. Sampai manusia paling sabar Nabi Muhammad, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'a. Sampai Rasulullah dan orang-orang beriman ngomong apa? Mata nasrullah,
ini pertolongannya Allah kapan sih datang? Mereka meraih surga sekeras itu, Pak. Terus kita cukup sholat 5 waktu pengen masuk surga, diketawain sama sahabat Nabi. Kami dipanah, kami dipedang, kami dibunuh, kami dicaci maki, kami kelaparan. Terus kalian ketawa-ketawa pengen masuk surga? Oh enggak. Apa Rasulullah katakan? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah yang kita mau beli, itu harganya apa? Mahal. Tidak bisa dibeli dengan tidur, rekreasi, makan-makan, pelit, jalan-jalan, ketawa ketiwi. Tidak bisa. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang dagangan Allah yang mau kita beli harganya mahal. Apa dagangannya Allah itu? Ala inna sil'atallahil jannah. Yang kita mau beli dari Allah apa namanya? Surga. Rasul bilang tidak mudah, tidak murah. Antum tahu, untuk dapat surga ini Nabi Ibrahim dibakar. Untuk dapat surga ini Nabi Yahya digeraji sampai jadi 2. Untuk dapat surga ini Nabi Yunus ditelan ikan paus. Untuk dapat surga ini Nabi Yusuf dibuang di sumur jadi budak masuk penjara. Untuk mendapatkan surga ini Nabi Muhammad nangis darah, anaknya diceraikan, istrinya difitnah, Nabi diboikot. Terus antum tenang-tenang seperti ini sambil ketawa-ketawa bilang, malaikat pesan surganya di kapling 1 ya. Nanti minta yang interiornya itu minimalis saja. Surganya siapa antum minta? Nah, maka dengan itu hadirin, ayo bismillah. Sudah selesai. Waktu untuk ketawa-ketawa sudah habis. Ini waktunya kita harus serius. Kenapa harus serius? Kita tidak tahu umur kita berhenti sampai kapan. Kalau ibadahnya belum baik, tidak bisa kembali ke dunia. Yang tersisa apa? Penyesalan. Mumpung masih di dunia, ayo lakukan yang terbaik. Rasulullah bersabda, Rasulullah rumahnya di sebelah masjid. Pas ketika Rasulullah di sebelah masjid, terdengar sahabat Nabi di masjid ketawa-ketawa. Rasulullah keluar meluruskan. Rasul bilang apa? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran wa la tamatta'tum bin nisa'i 'alal furush. Apa Rasul bilang? Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu lihat apa yang aku lihat, kalau kamu mengerti apa yang aku mengerti, kata Nabi Muhammad ngomong sama sahabat yang ketawa-ketawa tadi, kalian akan banyak menangis dan gak bisa ketawa. Kalian tidak akan bisa menikmati makanan. Kalian tidak akan bisa menikmati istri kalian di atas ranjang. Gak, kata Rasulullah. Kenapa? Akhirat itu berat, kata Nabi Muhammad. Terus masuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya, sahabat nangis semua ketakutan. Sahabat loh Pak, ibadahnya baik, temenan sama Nabi Muhammad, nangis ketakutan. Ketika para sahabat menangis ketakutan, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, diingetin, lima tuqannitu ibadi. Muhammad, kenapa kamu bikin takut hamba-hambaku? Keluar, bikin mereka tenang. Keluar lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang apa? Saddidu wa qaribu. Wes sahabatku yang tenang. Yang penting ikhtiar untuk terus baik. Yang penting istiqomahlah di atas kebaikan. Mudah-mudahan kalian sama Allah dirahmati. Jadi tidak semudah itu Pak surga ini. Maka dengan itu, ayo bismillah. Bukan berarti harus serius terus, yonda. Ada bercandanya, ada rekreasi bersama keluarga. Tapi ingat,
Jangan waktu kita habis hanya untuk perkara yang sia-sia. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau memang ada yang akan ditanyakan, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menjawabnya. Amin. Alhamdulillah, Allah yang disampaikan oleh beliau. Mungkin di antara kita ingin bertanya, beliau sambil mohon pada Kalau nggak ada jangan dipaksa. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya masalah ucapan. Untuk ucapan husnul khotimah itu apa diucapkan setelah mendengar kematian ataupun masih hidup? Sekian, terima kasih. Baik, jazakumullah khair. Ini pertanyaan mengenai istilah saja. Dan saya sudah beberapa kali mempelajari istilah itu tergantung yang mengucapkan. Dalam ilmu usul fikih dikatakan apa? Al-lafdhu ala niyati al-lafidh. Lafadz itu harus disesuaikan dengan niat orang yang mengucapkan. Saya kasih contoh. Rahimahullah, Allah merahmati dia. Itu kalimat, Pak. Kalau arti awalnya bukan doa, tapi apa? Rahimahullah, Allah merahmati dia. Pertanyaan, tahu dari mana kita kalau Allah merahmati dia? Kan rahmat itu milik siapa? Allah. Tapi kemudian kalimat itu menjadi istilah apa? Doa. Kalau di tempat kita, almarhum, orang yang oleh Allah dirahmati di alam kuburnya. Tahu dari mana kita kalau dia dirahmati? Siapa tahu dia diazab. Betul apa enggak? Nah, tapi ungkapan itu adalah bagian dari doa. Maka ketika diniatkan doa, maka boleh. Nah, sekarang husnul khotimah. Kalau ngomong idealnya, Pak, husnul khotimah itu diucapkan sebagai doa sebelum datangnya kematian, sehingga bahasanya mudah-mudahan kalaupun nanti wafatnya dalam keadaan yang baik, ya kan? Itu ideal. Tapi ketika diucapkan setelah kematian dan orang yang diucapkan ini orangnya sudah meninggal, kita bilang mudah-mudahan husnul khotimah. Itu harapan. Mudah-mudahan wafatnya tadi oleh Allah dinilai husnul khotimah. Walaupun saya ngerti pertanyaannya, ada orang yang ngomong sudah telat, orangnya sudah meninggal. Loh, ya tetap tidak apa-apa, wong namanya juga doa. Walaupun tetap kalau ngomong ideal sebelum wafat. Tapi ketika diucapkan setelah wafat, ya anggaplah itu sebagai doa yang baik dari orang Islam kepada saudaranya sesama Muslim. Tapi kalau idealnya sebelum. Karena ada orang meninggalnya mabuk, kita bilang mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, meninggal mabuk kok husnul khotimah. Tapi untuk orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan normal, sakit di rumah sakit, atau mungkin maaf ya, na'udzubillah, nas'alullah salam al-afiyah, mungkin kecelakaan atau meninggal mendadak di kamarnya tidak diketahui, boleh kita ucapkan mudah-mudahan husnul
khotimah. Kenapa? Karena kita sama-sama tidak tahu. Maka kalau sama-sama tidak tahu, maka tugas kita apa? Doakan yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kasih kesempatan. Saya waktu nanya lagi. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya perasaan ketika ngaji ini kan memang butuh perasaan kita lebih dari silaturahmi. Tapi ketika pulang ke rumah itu kadang atau besoknya kalau saya itu rasa semangat ibadah akan menurun. Tadi kalau kata Ustaz itu biasa. Karena kita tempatnya situ. Terus kemudian minta tips supaya bisa menjaga rasa ketika kita berada di majelis taklim terus setiap hari supaya kita mengingat terus seperti itu. Mengingat kira-kira. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan antum percis dengan pertanyaan Hanzalah, salah seorang sahabat Nabi yang dia termasuk salah satu juru tulis Al-Qur'annya Nabi Muhammad. Namanya siapa? Hanzalah. Dalam hadis disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi nulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi gini ceritanya. Hanzalah ini pagi-pagi keluar. Ketemu siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Abu Bakar tanya, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Hanzalah, bagaimana kabarmu pagi hari ini? Jawabannya Hanzalah apa? Nafaqa Hanzalata ya Abu Bakar. Saya pagi ini jadi orang munafik. Kaget Abu Bakar. Seriusan? Serius. Saya apa? Munafik. Abu Bakar tanya, tadi sholat subuh berjamaah. Tadi malam Isya juga kelihatan berjamaah. Kok tiba-tiba berubah jadi orang munafik? Abu Bakar penasaran, kenapa Hanzalah? Dijawab, gini loh, kita ini kalau di depannya Nabi Muhammad diceritani tentang surga, diceritain tentang neraka, sampai surga neraka itu kayak kelihatan dengan mata. Terus kita takut sama Allah. Walakin walamma raja'na wa'afashna al-azwaja wal-awlada wal-dhay'at nasina kathiran. Tapi kalau kita pulang ketemu istri, ketemu anak, balik dengan pekerjaan sehari-hari, toko, sawah, semuanya kita lupa. Maka keadaan di depan Nabi dan di belakang Nabi tidak sama. Dan kalau keadaannya tidak sama berarti apa? Munafik. Apa kata Abu Bakar? Loh, kok sama? Kalau kita di posisi Abu Bakar, Pak, kita bilang, iya munafik kamu ya, banyak tobat ya. Kalau saya sih enggak. Loh, ini Abu Bakar enggak begitu. Kok kita sama? Di depan Nabi ingat akhirat, ingat sholat, ingat ibadah. Ketika pulang, lupa. Berangkat mereka berdua laporan sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami berdua ini kok kayak orang munafik. Rasulullah tanya, kenapa? Diceritain. Kalau di depan Anda cerita surga neraka, kami ini langsung takut, langsung taat, langsung ibadah. Tapi kalau kami pulang, kami lupa. Apa Rasul katakan? Rasul bilang, lau itu sekiranya, tapi nggak mungkin gitu loh. Lau tadumuna ala ma takununa indi la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa ala turuqikum. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian bisa, keadaan kalian tidak berubah, tetap seperti kalian di depan saya, tidak berubah, tetap seperti itu terus, malaikat hormat sama Anda. Yang ngomong siapa?
Rasul, malaikat itu hormat kalau kalian bisa. Tapi nggak mungkin kata Rasulullah. Kenapa? Sa'atan. Semua itu ada waktu dan tempatnya masing-masing. Ada waktunya di masjid khusyuk. Ketika pulang bercanda bersama anak dan istri, itu juga ibadah. Ketika nanti masuk ke tempat kerja, fokus kerja dengan benar, dengan baik, itu juga ibadah. Nah, maka perpindahan rasa dan perasaan itu wajar sesuai tempat dan waktu. Tapi ingat, ini kuncinya. Asy-Syaikh Abdul Aziz At-Turaifi, beliau mengatakan begini, ciri orang cerdas itu 3. Dia tahu tempat, teman, amal. Tempat, teman, amal. Maksudnya apa? Saya tahu di tempat mana iman saya naik, maka saya perbanyak ke tempat itu. Dan saya tahu di tempat mana iman saya turun, saya hindari ke tempat seperti itu. Itu tempat. Yang kedua apa? Teman. Saya tahu berteman dengan siapa iman saya naik, maka saya perbanyak berteman dengan dia. Dan saya tahu berteman dengan siapa iman saya turun, saya tinggalkan dia. Orang cerdas. Yang ketiga apa? Amal. Saya tahu amalan apa yang bikin iman saya naik, maka saya perbanyak mengamalkannya. Dan saya tahu amalan apa yang bikin iman saya turun, maka saya tinggalkan dia. Nah, maka itu antum cek diri antum, di tempat mana iman itu naik, sering-sering ke situ. Dengan siapa iman antum bisa naik, antum perbanyak berteman sama dia. Dengan amalan apa iman antum naik, antum berbanyak mengamalkan itu. Dan sebaliknya, tempat yang tidak menumbuhkan iman tinggalkan, teman yang tidak menumbuhkan iman tinggalkan, amalan yang tidak menumbuhkan iman tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi masih ada kesempatan buat kita semuanya untuk berjamaah. Pertanyaan jawab. Ini pertanyaan ini. Pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Barakallahu fiik.
Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa menjadi materi spesial khusus ini. Satu pengajian bisa jawab ini. Jadi bagaimana kalau kita ini merasa hati kita kotor, dan seharusnya memang merasa begitu. Kalau merasa bersih malah keliru, karena Allah melarang fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci. Kenapa? Huwa, dia itu Allah, a'lamu bimanittaqo, yang paling ngerti siapa yang bertakwa di antara kalian. Dan kalau kita ini Pak sama. Apa samanya? Kita ini cuma memilih dosa yang berbeda saja. Kita ini semuanya pendosa, cuma pilihan dosanya aja berbeda. Ada yang khomer, ada yang zina, ada yang menggunjing, ada yang ghibah, ada yang iri, ada yang korupsi, ada yang khianat. Yo, sama, maka sesama pendosa gak usah saling menghina. Iya kan? Nah, maka perasaan hati kotor itu justru itu yang dicari. Sehingga ketika kita merasa hati kita kotor, kita akan berharap agar Allah memberikan rahmatnya kepada hati yang kotor ini. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pernah dengar ya kitab Al-Hikam itu kan fenomenal. Beliau bilang begini, orang yang oleh Allah disiram dengan rahmat itu orang yang merasa kering. Sementara orang yang sudah merasa basah, Allah tidak merasa perlu memberikan siraman rahmat kepadanya. Buat apa? Wong dia merasa sudah basah. Terus saya penjelaskan begini, Anda kalau punya tanaman di rumah, yang satu di luar kena air hujan, yang satu dalam rumah nggak kena air hujan. Kalau Anda mau nyiram, Anda siram yang mana? Yang nggak kena air hujan kan? Nah, maka basah dan kering itu perasaan bersih dan perasaan kotor. Orang kalau merasa bersih, dia basah, Allah nggak rahmati dia, sombong. Tapi orang ketika merasa kotor, berarti dia merasa kering. Nah, ini yang sama Allah dicari, nanti disayangi sama Allah, ditolong sama Allah, dirahmati sama Allah, karena dia masih merasa kalau bukan pertolonganmu ya Allah, saya celaka ya Allah. Tapi kalau merasa bersih tadi, tidak takut masuk neraka. Oh, sudah bersih kok. Justru orang kalau sudah tidak punya perasaan takut, Allah tidak suka. Sombong. Nah, terus amalan apa untuk membersihkan hati? Ibnul Qayyim mengatakan ada banyak amalan, tapi diringkas di dalam 3 amalan besar. Nomor 1, kathratu tilawatil Quran. Memperbanyak baca Quran. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran itu apa? Obat. Penawar. Maka Al-Quran itu ketika dibaca, dia membersihkan hati kita. Semakin banyak dibaca, semakin bersih. Itu nomor 1. Banyak baca Quran. Nomor 2 apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Qiyamul lail. Salat malam. Karena tidak mungkin orang itu kalau bisa salat malam kecuali Allah cinta sama dia. Kalau Allah tidak cinta, tidak dibangunkan sama Allah. Kalau Allah tidak cinta, tidak dibangunin sama Allah. Maka kita ini kan merasa butuh cintanya Allah. Yo ikhtiar, melek malam. Berat. Loh, kalau nggak berat nggak ada tantangannya. Kalau nggak berat semua orang bisa. Justru karena itu berat, ketika Anda mampu berarti Anda dipilih sama Allah. Nggak kepingin jadi orang pilihannya Allah. Kepingin kan? Terus bagaimana? Yo latihan, kerja keras, bangun, salat malam. Yang ketiga apa? Kathratun doa, banyak berdoa, minta sama ya Allah. Bersihkan hati hamba ya Allah. Tilawatul Quran, qiyamul lail, banyak berdoa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pas jam 9 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon dimaafkan ya kalau ada kalimat-kalimat yang kurang baik, kalimat-kalimat yang kurang berkenan, mungkin candaan yang kurang sopan, mohon
maafkan. Tujuannya apa? Kalau nanti kita tidak ketemu lagi, sudah tidak ada masalah di antara kita. 0-0, tidak ada tuntutan di akhirat. Karena apa? Boleh jadi Anda yang meninggal duluan, atau kemungkinan saya yang duluan takziah ke rumah Anda. Jadi kematian itu sudah sama. Terus biar tidak sama bagaimana? Wes pokok itulah ya. Jadi nanti kalaupun kita pisah, apa yang terjadi? Minimal di antara kita sudah tidak ada masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.